Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma mengatakan bahwa kitab Taurat dan Injil Kristen itu bukan firman Tuhan. Saudara, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu sebelum kita lanjut memberikan tanggapan terhadapnya. Dan pastikan tekan tombol like, tolong subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dari Kristen ya? Siap, Kristen. Oke, siap. Namanya siapa? Ya, Kristen. Oh, namanya Kristen juga. Ya udah nggak apa-apa. Oke, ini seperti yang moderator sampaikan, kita akan menggunakan sesi battle karena ini kita dua topik malam ini, sehingga berat untuk narasumber untuk tetap stay tune sampai jam-jam ke depan. Jadi mohon maklum, kita sesi battle 5 menit. Untuk timer silahkan dipersiapkan. Gurunda, tafadhol dibuka mute-nya. Oke. Sebentar belum Bre. Oke, Gurunda siap ya. Silahkan dari pihak kekristenan dulu yang memulai berbicara dalam waktu battle ini. Timer jalan. Ya. Oke. Pak Zuma, ini kan polemikus muslim itu biasanya mengatakan Alkitab itu palsu. Memang waktu di sesi yang pertama versus Pak MYM itu Pak Zuma mengatakan, oh bukan palsu, asli, Alkitabnya asli. Ditulis oleh Lukas, Paulus dan sebagainya, tetapi itu bukan firman Tuhan. Jadi Pak Zuma mengatakan demikian. Nah sekarang saya mau merujuk kepada Ali Imran ayat 3 yang mencatat bahwa kitab-kitab sebelumnya, sebelum Quran itu, Taurat dan Injil itu benar. Lalu di An-Nisa 136 mengatakan ada perintah dari Allah untuk percaya kepada kitab sebelumnya yang diturunkan sebelumnya itu. Dan sebelumnya itu apa? Taurat Injil yang diklaim oleh Ali Imran. Harusnya Juma taat nah, sekarang kepada kitab Taurat dan bagaimana Injil Pak karena Ustadz mau melaksanakan perintah An-Nisa kedua kitab ini. Sementara Anda sendiri mengatakan kitabnya Kristen itu, Injilnya Kristen itu bukan firman Tuhan. Yang ada sekarang ini, itu bukan firman Tuhan. Lalu bagaimana Anda bisa melaksanakan perintah dalam An-Nisa 136 itu? Silakan Pak. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Satu dalil di dalam surah apa tadi? Dalam surah Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Jadi dengan kebenaran. Jadi kitab ini mengandung kebenaran. Musaddiqal lima baina yadai wa anzal Taurah wal Injil. Jadi yang diuraikan Al-Quran diterangkan di sini. Allah mewahyukan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurah dan Injil. Jadi ayat ini mengatakan Al-Quran ini mengandung kebenaran, Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan juga menurunkan, dan Allah juga ini menurunkan Taurah dan Injil. Ini tidak dipungkiri oleh umat Islam. Jadi dari informasi Al-Quran menerangkan bahwa Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab terdahulu. Bagaimana dengan kitab terdahulu? Allah juga menjelaskan dalam ayat Al-Quran diterangkan innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaru bihi thamanan qalila. Jadi kitab-kitab terdahulu itu dibenarkan oleh Allah. Nah, pembenaran ini, itu ruang lingkupnya bukan berarti kitab tersebut itu benar. Dalam arti kata, tidak akan mungkin diselewengkan oleh orang-orang yang didatangkan kepada mereka. Bukan begitu. Kebenaran yang dimaksud adalah bahwa kaum terdahulu itu telah diberikan kitab Torah dan juga Injil kepada mereka. Namun, diurai kemudian oleh Allah bahwa mereka ini, kaum terdahulu, gemar kemudian menyembunyikan apa yang didatangkan oleh Allah kepada mereka. Ini yang perlu sahabat pahami. Ya ahlal kitab, kalau lima takfuruna bi kitab Taurat dan Injil Kristen sudah diselewengkan kata Ustaz Juma, harusnya Juma membuktikan hal itu dengan data, dengan dalil dan juga mungkin dengan sejarah ya, kapan diselewengkan, siapa yang menyelewengkan dan sebagainya. Jangan hanya kemudian mengklaim bahwa kitab Taurat dan Injil itu sudah diselewengkan tetapi tanpa bukti gitu loh. Ya harusnya dia membuktikan Nabi Musa dan tidak pernah lagi menemukan kitab yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu kemudian apa yang Anda urai apa yang Anda pertanyakan dalam surah Ali Imran itu benar adanya. Bahwa Allah membenarkan kitab-kitab terdahulu. Ya, kitab yang dimaksud di sini adalah Injil Taurah. Oleh karena itu Islam beriman kepada kitab ini. Namun kemudian di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, di situ diterangkan bahwa
orang-orang terdahulu ketika mereka diberi kitab, mereka menyembunyikan kebenaran itu, lalu dia mengatakan, "Wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi tsamanan qalila." Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjual dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Sebentar saya akan membuktikan bahwa ada buku yang ditulis bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi karena selera yang mau menuliskan. Demikian. Ya. 20 detik silakan. Saya kira Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi. Kan ini ada perintah Pak dari An-Nisa 136 untuk percaya kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat dan Injil. Lalu Anda berkelit mengatakan itu sudah diselewengkan atau itu bukan firman Tuhan lagi. Maksudnya yang ada sekarang ini itu sudah diselewengkan. Lalu bagaimana Anda mau melaksanakan perintah dalam An-Nisa? Iya, maaf untuk berikutnya sesi battle sudah habis. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Maka dari itu untuk kedua narasumber dan juga penanya silakan gunakan waktu seefisien mungkin. Adinda boleh nggak supaya teman kita nggak kecil, boleh nggak 1 menit? Oh gitu. Boleh ya? 3 menit deh. 3 menit Gurunda nggak cukup ini soalnya. Oke, baik. Dari gini, kawan sebentar Gurunda. Dari kawan Kristen juga kalau misalnya udah dirasa ada yang kurang cocok dengan jawaban dan pertanyaan, langsung di ini aja karena ini sesinya battle gitu. Aku nggak bisa memberikan sesi tanya jawab kepanjangan. Mohon dimengerti ya. Silahkan Kristen dibuka lagi mute-nya. Aku kasih 3 menit tambahan untuk Kristen saja spesial. Iya. Silakan. Betul ya. Saya pikir tadi tanya jawab. Itu dia makanya. Ayo. Ya. Sorry. Tadi surah apa tadi? An-Nisa ayat berapa ya? An-Nisa 136 itu kan perintah untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah sekarang faktanya yang ada sekarang Injil dan Taurat itu katanya sudah diselewengkan oleh Ustaz Zuma itu tadi. Nah bagaimana mau melaksanakan perintah An-Nisa 136 itu? Iya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih. Jadi ini adalah perintah. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, memang kami beriman kepada kitab itu, kami beriman. Kami tidak mengingkari bahwa adanya kitab yang pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, itu tidak ada. Kami beriman, kitab itu ada. Kami tidak pernah mengingkari itu. Rukun iman, ya, itu harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Namun kemudian firman Allah juga menerangkan bahwa kitab sebelumnya ini, sebelum Al-Quran, itu sudah dicampur adukkan dengan kebenaran. Saya tanya kapan mulai dicampur adukan? Kapan diselewengkan? Tahun berapa itu? Di mana? Nah, siapa yang menyelewengkan? Tahun berapa? Di mana? Dan siapa yang menyelewengkan? Oke, bagus. Saya tidak bisa kemudian menjelaskan siapa yang menyelewengkan. Kenapa? Nggak bisa dong. Harus dijelaskan supaya kita ngerti. Oke, itu kemampuan saya terbatas. Lah, nggak bisa. Harus jelaskan. Yang saya bisa uraikan kepada sahabat, kitabnya Nabi Musa itu sudah tidak ada. Tapi muncul kemudian kitab yang mengaku sebagai kitabnya Nabi Musa. Nah, siapa yang menuliskan itu? Anda boleh lihat sejarah 3 sebelum Masehi, bagaimana salah satu kaisar Romawi memerintahkan kitabnya Esra diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Setelah Septuaginta ke dalam bahasa-bahasa yang lain, tanpa menyertakan original teks dari kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Kitab Musa itu Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ada itu. Dari Musa disampaikan kepada siapa? Siapa yang selewengkan tahun berapa? Dari Musa disampaikan kepada siapa? Siapa yang selewengkan kitab Musa? Saya tanya Anda, dari Musa disampaikan yang selewengkan kepada siapa? Yang selewengkan itu siapa? Pasti orang-orang ahli kitab. Siapa? Siapa itu ahli kitab? Kapan itu diselewengkan? Nah, tahun berapa? Di mana? Oke, baik. Tahun berapa? Dengar. Tunjukkan literatur yang nama kepada saya. Ini saya tidak ketika Musa meninggal, Anda hanya klaim saja. Tunjukkan literatur mana yang ketika Nabi Musa meninggal, tunjukkan kepada saya siapa yang menerima Torah dari Nabi Musa. Silakan Pak,
beban pembuktian ada di Anda. Beban pembuktiannya itu ada pada Anda. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa ada oknum yang menerima Torah dari Musa, berarti kitab yang Anda terima bukan kitab Nabi Musa. Anda harus membuktikan siapa yang menyelewengkan. Anda harus membuktikan ada orang yang menerima kitab Torah dari Musa. Ini kacau dong. Gak bisa begitu. Bukan kacau. Iya, terima kasih. Aduh, aku sebagai moderator ini apa ya, puas untuk memberikan waktu, nggak rugi. Ternyata seru. Yang dibawakan itu topiknya mengenai pembuktian manuskrip ini jatuhnya. Baik, selamat Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh seorang Kristen dengan Juma di video tadi, ya. Mereka membahas tentang kitab Taurat dan Injil, dan juga kita sudah mendengarkan dan melihat ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Kristen tadi, bahwa beberapa ayat Al-Quran membenarkan kitab Taurat dan Injil. Namun ya, di video tadi Juma mengatakan bahwa kitab Taurat dan Injil itu bukan firman Tuhan, ya. Kitab Taurat dan Injil yang sekarang maksudnya bukan firman Tuhan karena sudah diselewengkan. Nah, sebenarnya pertanyaan selanjutnya buat Juma, kalau kemudian kitab Taurat dan Injil yang sekarang sudah diselewengkan, ya harusnya Juma bisa membuktikan hal itu. Ya, dia harus membuktikan bahwa itu benar-benar sudah diselewengkan dan kitab Taurat dan Injil yang sekarang bukan lagi firman Tuhan. Lalu dia harus bisa membuktikan juga siapa yang menyelewengkan, ya, tanggal berapa, tahun berapa, ya, di mana ya kitab itu diselewengkan, atas dasar apa kitab itu diselewengkan, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, jadi video tadi dia tidak menjelaskan hal itu. Dia hanya sekedar klaim bahwa kitab Taurat dan Injil yang sekarang itu sudah diselewengkan, tetapi dia tidak menjelaskan secara detail siapa yang menyelewengkan, ya, kapan, di mana, ya, tanggal, bulan, tahunnya, ya, bukti sejarahnya di mana gitu loh. Ya, harusnya Juma menyertai bukti-bukti itu gitu loh, dalilnya itu penting sekali, ya. Jangan hanya sekedar klaim. Kalau hanya sekedar klaim bahwa kitab Taurat dan Injil Kristen yang sekarang itu sudah bukan firman Tuhan karena sudah diselewengkan, ya semua orang bisa mengatakan hal itu, tetapi yang terpenting ya buktinya, ya. Sesuatu yang kita klaim itu kita harus bisa buktikan gitu loh, ya. Kalau contohnya gini, kalau sekarang saya katakan bahwa kitab Taurat dan Injil itu, ya, yang dipegang oleh orang Kristen saat ini adalah firman Tuhan, ya, maka saya harus bisa membuktikan hal itu, ya. Kenapa saya katakan bahwa Injil dan Taurat itu adalah firman Tuhan? Ya, dasarnya apa? Ya, bukti-buktinya apa, bukti sejarahnya apa, ya. Apakah Injil dan Taurat yang sekarang itu masih relevan, ya? Maka saya harus buktikan itu gitu loh, ya. Saya harus buktikan bahwa Injil dan Taurat yang sekarang itu adalah firman Tuhan, dan memang itu firman Tuhan, ya, belum diselewengkan. Kalaupun Juma mengatakan bahwa Injil dan Taurat Kristen saat ini sudah diselewengkan, ya silahkan saja. Tetapi kami tidak beriman seperti itu. Kami tetap beriman bahwa Injil yang sekarang itu, kitab Taurat yang sekarang itu adalah firman Tuhan. Ya, salah satu buktinya, ya, apa yang tertulis dalam Injil dan Taurat dan Injil itu adalah firman Tuhan dan berkesinambungan.
Ya, Taurat di dalam perjanjian lama, Injil di dalam perjanjian baru. Ya, dan Injil yang sekarang itu menggenapi hukum-hukum yang ada di dalam kitab hukum Taurat. Ya, berkesinambungan, ada benang merahnya antara kitab Taurat dengan kitab Injil. Maka saya katakan bahwa Taurat dan Injil yang sekarang masih relevan dan memang sangat relevan dan merupakan firman Tuhan, ya. Jadi saudara Tuhan, sekarang ya, kita minta pembuktian dari Ustadz Juma tentang klaimnya bahwa Injil dan Taurat yang sekarang itu sudah bukan firman Tuhan karena sudah diselewengkan, ya. Semoga ya Juma memberikan penjelasan tentang itu. Jangan hanya sekedar klaim dan klaim. Sekali lagi, kalau hanya sekedar ngomong bahwa Injil dan Taurat itu sudah diselewengkan, ya semua orang bisa mengatakan hal itu. Tetapi kan yang terpenting adalah pembuktiannya, gitulah, ya. Nah, saudara ulang Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar memberikan tanggapan terhadap video ini, ya. Selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan tanggapan atau komentar yang memberkati kita sekalian. Nah, dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.